betul mati lah. Nah setelah jadi ini jangan sampai kita ninggal ada nggak diyakin. Ibu ninggal nggak diyakin neraka pasti, bapak ninggal nggak diyakin neraka pasti. Makanya yang bakal surga mah yang ada diyakin. Kayak sekarang ditanya pengen ke surga apa neraka, ke surga baru kepengen, yakin mah belum? Halo, betul. nikmat panjang umur, terutama dalam nikmat iman dan nikmat Islam.
mulia kita kumpul saat ini menjadi sabab diampuninya dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya wafat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirim hadiah terlebih dahulu kepada para ahli-ahli kubur, khususnya untuk kedua orang tua kita, yakni bapak ibu kita, juga untuk para guru-guru kita dan ahli kubur keluarga kita semuanya, dan umumnya adalah ahli kubur kaum muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun berada. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan pengajian, yakni masih ngebahas tentang syarat-syarat sah sholat. Kita beresin syarat-syarat sah sholat agar supaya kita tahu di dalam sholat yang kita laksanakan yakin ada di sah. Sebab sampai saat ini masih banyak orang yang sholatnya belum yakin akan sah. Kalau ditanya jamaah satu-satu, andai kata dites maju, pertama perempuan dulu tanya, satu-satu tes sholatnya ada diyakin apa enggak. Dijawab, dibilang yakin kayaknya kagak, dibilang enggak lah, yakin-yakinin aja. Nah, sholat yang model begitu enggak sah. Sholat yang diyakin-yakinin doang kagak sah. Ya, kita sholat. Jadi sholatnya kudu diyakina yakin bener, yakin mah tahu akan ilmu tentang syarat-syarat sholatnya. Jadi kita ngaji supaya ada diyakin ibadah. Kalau yakin ibadahnya ada di sah, insya Allah di akhirat juga bakal yakin masuk ke yakin ke neraka surga, yakin ke surga lah, yakin ke surga. Kalau sekarangnya ibadahnya yakin awal. Kalau sekarang ditanya sholat yakin gak diterima, tahu ya, neraka udah gitu. Lalu di sini kagak yakin sholatnya, aku kompor sono dan tanya puasanya diterima apa enggak sama Allah? Diterima kali, diterima Allah dikali-kali. Jadi awal ibadah mah kudu yakin. Kita kawin aja kudu yakin nggak ya kawin? Tuh mendidik kita yakin apa enggak? Kudu yakin. Kalau nggak yakin mah repot.
Cacat perkara dunia kudu yakin, apalagi bicara untuk bekal akhirat atau kudu yakin jasa. Makanya kalau ada orang hidup ibadah ada nggak diyakin, makanya ibadah di hidup di dunia dengan semangga-mangganya. Mana semangga-mangganya? Sholat semangga-mangganya, puasa semangga-mangganya. Emen. Ternyata sholat yang semangga-mangganya, puasa yang semangga-mangganya, ternyata nggak ada yakin. Di akhirat tinggal gigit jari, tinggal dibarengin nanti ngejurus ke neraka. Nauzubillahi min. Makanya ngaji mahayu bae, apalagi udah tua. Yang tua mah udah jangan ngapa-ngapain, Bu ya. Yang tua udah jangan ngapa-ngapain. Ngapain tuh? Udah, kalau yang udah ngerasa umur di atas 50 tahun, mudah nggak bakalan mati pasti. Aduh, diukur-ukur mata udah rada rabun, tangan udah kegeter baik, barang udah ngelampes baik, tenaga udah lemah. Ketika sudah ada rarasan begitu mah udah wayahnya banyak duduk karena tangan udah ngegeter, kaki udah lemes, udah mata udah rabun, banyak duduk. Emang kenapa banyak duduk? Kalau jalan takutnya kesandung, ya udah lemes pan. Kemudian kalau jalan mata udah rabun, takut nabrak tiang listrik. Udah duduk baik. Di mana duduknya? Di rumah, di majelis. Kalau bisa niatin, saya mah niat ngaji dari semenjak sekarang sampai meninggal dunia. Saya mah niat mau duduk di majelis taklim. Kudu diniatin, udah lewat 50 kesorongan. Di pusat saya mah 40 ya sama, bukan berarti 50 doang. Jadi mah mati nungguin 50 kali. 40 gak mati baik. Nah, jadi ini jangan sampai kita ninggal ada nggak diyakin. Ibu ninggal nggak diyakin, neraka pasti. Bapak ninggal nggak diyakin, neraka pasti. Makanya yang bakal surga mah yang ada diyakin. Kayak sekarang ditanya pengen ke surga atau neraka? Ke surga baru kepengen, yakin nggak belum? Halo, betul. Nah, surga neraka, surga, yakin. Yakin, sholatnya gimana? Beres belum? Belum. Yakin di mana? Jadi rapi-rapi kita mau pelan-pelan ngajinya dikit-dikit, ya seminggu sekali baik. Terus ayo rapi-rapiin. Kemudian ibadahnya pun bener-benerin rapi-rapi. Ngajinya ke guru yang rapi, ya, gurunya yang rapi. Jangan gurunya yang ngajar yang ngacak. Yang ngajak mau kunjung ya, yang rapi supaya kita duduknya tegap, apalagi ntar ada oblang tambah tegap. Jadi dari bikin oblang kan, tenang udah pokoknya mah, macam-macam udah pokoknya tegap ya. Nah, melanjutkan syarat sah sholat supaya kita tahu, oh berarti sholat yang sekerjain berarti ada di sah karena sudah ngaji. Akurin ngajinya. Kalau nggak akur berarti benerin. Wasabiuha tuharatul badani, melanjutkan syarat sah sholat yang 8 sampai ke pembahasan yang ke-7. Nah, ke-7 daripada 8 syarat sah sholat taharatul badani, yaitu suci badan anil hadasil akbari wal asgori, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Indal kudrati, ketika mampu mensucikan badan dari 2 hadas tersebut. Jadi sahnya sholat di mana kita sholat pasti kita bawa badan kita.
kita sholat bawa jasad, badan kita bawa, di samping badan hati kita bawa, di samping hati ruh kita bawa, sehingga dogrogan kita ini ada hati, ada ruh, yang mana semuanya kudu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dihadapinya Allah berarti kita kudu suci. Kudu suci, jangankan ngadep ke Allah, kita ngadep ke mertua badan kudu bersih. Jangankan ke mertua, kita ngadep ke pacar badan kudu bersih. Datang ke lurah ya kudu bersih, datang ke camat kudu bersih, apalagi kalau ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syarat sah sholat yang ketujuh, yang pertama dalam bagian yang ketujuh ini adalah harus suci daripada badan. Jadi badan kita yang kita pakai untuk sholat harus kita sadarin sesadar-sadarnya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita liatin ada enggak itu bicara perkara-perkara yang bisa menghalangi sholat. Nah, sedangkan yang ketujuh mah suci badan dari hadas besar maupun hadas kecil. Makanya ketika sholat kita melaksanakan sholat mangkaning malam Jumat, mau sholat subuh malam Jumatnya, karena sudah suami istri, hubungan suami istri mayan eta ganjarannya gede Pak Bu. Jadi kalau malam Jumat udah wayanya jangan kemana, udah di kamar bayi duaan. Terus ada ganjaran gede. Hubungan badannya eta adalah ketika hubungan badan itu diganjar oleh Allah, kata baginda Rasul, sama dengan ngebunuh 60 Yahudi. 60 Yahudi pahalanya gede eta ya. Kalau 2 kali naiknya berarti 100. Lah, mumpung pahalanya gede ini malah 10 kali naik. Terus jam 9 naik, jam 11 naik lagi, jam 12 naik, jam 1 naik, udah berapa? Sudah kekokeran beta bapaknya. Bininya ngajakin, bang, kalau bisa mah yang banyak naiknya, pahalanya biar gedean kita. Kan 1 kali naik 60 ngebunuh Yahudi, berarti kalau 10 kan 600 Yahudi ngebunuh, pahalanya gede. Awas, jangan mudah-mudah pahalanya gede, takutnya besok pagi digotong ke rumah. Bayangkan naik, nggak bisa turun. Nah, mandi pas jam 12 hubungan suami istri, bangun subuh, maka wajib melaksanakan sholat subuh. Berarti kalau kita hubungan badan mempunyai hadas besar, tak eta sholat kita dalam keadaan bawa hadas, awas haram. Berarti kudu mandi hadas besar. Mandi hadas besarnya rapihin, awas mandinya eta supaya suci dari hadas besarnya. Kalau dulu mah berarti saya lihat mandi hadas besar menghilangkan, saya lihat mandi hadas besar untuk menghilangkan apa namanya itu gusla namanya itu gusla lil janabati anjami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Kalau bahasa kitanya sejak niat mandi menghilangkan hadas besar daripada umum seluruh badan, fardu karena Allah. Tak niatnya ketika air ngajubar kena badan, datang air jubar sejak niat mandi, niatnya dalam hati. Udah hati. Nah, eta pertama, niat keduanya adalah meratakan air ke seluruh badan. Ratain air eta, jangan sampai ada kulit badan kita yang tidak terkena air mandi hadas. Makanya tadi lihat badan kita ada gak yang tumpal tempel. Kalau ada nempel lilin, bersih dulu tempelan
dulu tempelan apanya. Kemudian kalau ada cat kita bersihin dulu catnya agar supaya mandinya merata air. Nah ketika air tersebut rata seluruh badan, barulah suci dari hadas besar. Nah di samping hadas besar, beres mandi hadas besar rapi, rambutnya dibasahin seluruh bulu-bulu basah, kemudian kulitnya pun rapi basah, tidak ada bagian badan yang tidak terkena air, semua berarti sudah hukuman suci dari hadas besar. Nah kemudian mau sholat mah ini ternyata tadi ketika mau beres mandi hadas besar sudah rapi, megang kemaluan, berarti kan punya hadas kecil. Nah beres mandi hadas kemudian wudu, rapiin wudunya jangan kecepak, wudunya jangan kejepek sebab eta wudu maka nyababin kita dibawa ke dalam surga. Makanya wudunya rapi dari sekarang, jangan sampai nanti daerah wudu yang kita laserin ternyata nggak sempurna, akhirnya nyababin kita terhalang ke surga Allah. Maka rapiin dari sekarang, wudunya rapiin. Mana rukunnya? Dari membasuh muka bareng nih ya rapiin. Kemudian basuh tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku, terus ngusap sebagian rambut kepala rukunnya. Kemudian yang keempat adalah kelima membasuh dua kaki serta sampai mata kaki, rapiin jari-jari kakinya, kuku-kukunya jangan sampai kukunya panjang. Ada tanah di bawah yang nyantrum yang ngehalangin air wudhu deret ke bawah kuku kulit kulit di bawah kuku. Kalau terhalang oleh debu-debu eta maka ini wudhu tidak sah. Rapi, makanya potong kuku setiap seminggu sekali, sunahnya hari Jumat atau hari Kamis potongin. Siapa yang motongin kukunya? Yang bagus mah bini, yang bagus bini pak ya. Jadi yang motong kumis, nyetrik kumis sunahnya abdolnya bini, yang motong kuku bini, kecuali nukur bulu jangan diminta mah, punya sewot makanya dipotong. Potong gaji kita gajaran lagi. Nah beres wudhu berarti sudah suci dari hadas besar hadas kecil. Kemudian takbir Allah, yakin saya sholat sudah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Agar yakin sah sholatnya, yakin. Ini kan masih banyak sholat wudhu pak. Tadi wudhu belum ya sholat ya. Tapi nah yang ketujuh, di mana suci badan dari hadas maupun dari hadas besar maupun hadas kecil, ini hukumnya sah. Yang ketujuh. Emang kenapa kalau punya hadas? Kalau ada orang punya hadas sengaja, jangankan hadas besar, hadas kecil aja nih sengaja sholat haram sholatnya, dorakan. Mana contoh? Jahit sholat kemudian jadi imam, mengkaning jamaahnya ada bangsa 100 orang lah, sedangkan imamah di depan pas tahiyat akhir, pas asyhadu an la ilaha illallah, etak tentu batal nggak sholat, wudunya batal, wudunya batal. Nah kemudian sholatnya pun otomatis batal. Kenapa batal? Sebab tidak suci dari hadas kecil. Tapi ini jahit gengsi, ini maka dilah dan terakhir ini tentu juga nggak bunyi, nggak kedengeran. Nah terusin baiklah sholat, jamaah mengaring denger ini, terusin. Cuma Allah nggak tahu lah, Allah nggak berisik ini, Allah boleh jahit. Udah sholat diterusin sampai innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita jahit terus imaman sampai salam, padahal sholatnya sudah batal, diterusin, haram kasih jahit, batal sholatnya, batal. Nah ketika batal terusin sholatnya, ditekalin terus, kita hukumnya haram, doraka. Dapat pahala kita sholatnya, malah dapat doa.
Terus itu makmumnya yang 100 orang bagaimana? Otomatis kan kalau imamnya batal mah berarti makmum juga batal. Tapi makmum kan tidak tahu karena imamnya nggak bohong. Kalau imamnya itu punya hadas, ada cirinya diterusin sampai salam, berarti kan makmum punya keyakinan imam berarti sholatnya sempurna. Nah beres itu nanti bagaimana bicara di akhirat. Di akhirat bakal diberesinnya di akhirat. Di sini mah tuncangnya dong sorban tinggal nyengser, kemudian jamaah pada selamat 100 orang pulang balik juntang dan juga. Berarti kata dia tuh berarti ini yang ada yang tahu kalau sholat gua batal. Alhamdulillah. Nah masalah nggak masalah di dunia, sebab itu makmum tetap hukum sholatnya sah, milik imam sampai salam. Tapi nanti di akhirat itu makmum sholatnya nggak sah semua, tapi itu nanti masalah keabsahan sholatnya siapa yang tanggung jawab. Nah inilah imam tersebut nanti di akhirat yang bakal nanggung kesahan sholatnya si makmum sejumlah 100 orang. Di akhirat imamnya bapak belum pada tali ya. Awas kan itu menjadi imam gak usah saya makmum. Kenapa makmum? Saya makmum di barisan pertama, makanya di belakang juga barisan ngebadel. Saya juga batal terus, tapi saya terusin juga sampai salam. Bagaimana? Atau haram sama tolong lu mas, atau haram ngantuk dosanya sendirian. Nah, kalau imam nanggung jawabin makmum. Nah, jadi yang ketujuh, suci badan dari hadas besar maupun hadas. Bindal kudrati ketika mampu, yakni mampu bahasa ibadah. Di dalam ibadah kesucian badan ibaratin yakni yang sah sholatnya ketika badannya suci dari hadas besar maupun hadas kecil bagi yang mampu. Jadi indal kudrati bagaimana kalau nggak mampu? Kalau nggak mampu berarti ada penghampuran dari Allah, keringanan rukhsah. Mana contohnya? Nggak bisa suci dari hadas besar, nggak bisa suci dari hadas kecil. Itu caranya bagaimana? Kan udah kemarin di beresnya lalu dibahas itu. Kalau nggak ketemu air untuk mandi, tayamum. Udah beres diatur bab tayamum, cara prakteknya pun sudah beres. Udah kita mah yang ngaji makanya gitu lah. Oh berarti kalau misalnya ada berarti tayamum. Alhamdulillah kita tahu. Kalau lam yakun mutatairan inda yarami lam tanakid sholatuhu. Jadi taprek kesimpulannya loh, lam yakun di mana bukti ada seseorang dia sholat yang mana buktinya ia tidak dalam keadaan mutatairan suci inda ihramihi ketika takbiratul ihram lam tanakid sholatu, maka sholatnya enggak sah. Jadi kalau ada seorang sholat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, pas takbiratul ihram ini yakin bahwa punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka hukum sholatnya tidak sah, batalin. Ini malah diterusin sedangkan Allahu Akbar kabiro haram, baca Allahu Akbar kabiro. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bagaimana ini mah di tengah-tengah sholat, mangkaning sholatnya udah dapat 2 rakaat sholat isya, mangkaning sholatnya kita dalam 2 rakaat tersebut udah bangun dari tahiyat awal. Pas bangun dari tahiyat Allahu Akbar, pas takbiratul ihram takbir bangun intikal dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Nah takbir qiyamnya etak pas sendakep berbunyi mantap nah, bunyi kayak begitu tadi suaranya. Nah itu bagaimana hukumnya? Etak wa in ahdasa fi asnai sholati, dimana ada orang punya hadas padahal sedang di
di tengah-tengah sholatnya, batal sholatnya, batal. Di mana keluar tit angin, maka sholatnya langsung batalin. Awas dah, langsung batalin. Udah, jangan terusin. Ini mah lagi baca Fatihah, terus Fatihahnya kan rukun sholat mah. Contoh, misalnya pas gairil maghdubi batal. Nah, maghdubi situ kan penting. Kalau dia nerusin maghdubi alaihim waladdallin sampai waladdallin, haram nerusinnya. Karena sudah batal. Jadi di mana batal udah langsung ubragin sholat. Bubarin lah. Jangan sampai setelah batal masih ada lalakon sholat yang di dalam sholat itu hukumnya haram. Hati-hati, makanya sholat miftahu sholat katakannya Nabi, pembuka sholat al-wudu adalah wudu. Dimana kalau kita mau sholat wudu suci dari hadas suci. Kemudian watahrimuha, dan haramnya sholat itu adalah at-takbir ketika mengucap takbiratul ihram. Makanya kalau kita udah Allahu Akbar, itu tadi gengsot yang tadinya halal jadi haram. Itu tadinya oblang lagi kita caplekin, ternyata kita Allahu Akbar, itu oblang jadi haram. Jadi makanan yang halal, minuman yang halal ketika sebelum sholat mah itu mah enggak baik dinikmati, tapi ketika sudah sholat mah haram. Nah ini mengetahui ini sholat bawa air, kemudian airnya masang selang dikemulutin supaya haus tinggal didotong. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, air dulu. Awas tak, walaupun punya kita duit kita yang beli halal itu air, tetap kalau udah takbiratul ihramah hukum semuanya yang halal jadi haram. Makanya watahrimuha katanya Nabi al-takbir. Haramnya sholat di mana sudah takbir. Halalnya di mana? Watahliluha at-taslim. Adapun halalnya sholat itu di mana sudah mengucap salam. Nah, di mana sudah terus mengucap salam, itu tadi yang tadinya haram tadi minuman jadi halal lagi. Boleh lagi makan, boleh lagi kalau sudah sholat. Nah, balik. Jadi di mana sedang dalam keadaan sholat pertengahan, yol batal wudu dengan sebab hadas kecil seperti kentut, keluar angin, maka hukum sholatnya batal. Wa ilam yajid ma'an wala turaban amma indal ajzi bi alam yajid ma'an wala turaban fa yajib alaihi ayyusalli al-fardhu wa yu'idu. Bagaimana ini mah? Ada ayat mau melaksanakan sholat, kemudian pas mau melaksanakan sholat mangkening jahit punya hadas kecil atau punya hadas besar, pas mau mandi airnya nggak ada. Makanya sudah dur ajan johor, mau mandi hadas besar airnya nggak ada, mau wudhu juga atau airnya nggak ada. Pas ditarik, perhatikan kalau nggak ada air kan dengan tayamum. Ternyata nyari debu nggak ada juga. Masya Allah kan. Jadi air kagak ada, debu buat tayamum juga nggak ada. Berarti nggak ada air, nggak ada debu. Berarti untuk melaksanakan sholat kesucian daripada hadas besar maupun hadas kecil tidak ada alat untuk mensucikannya. Sebab apa? Air nggak ada, kemudian diganti dengan debu untuk tayamum pun nggak ada. Nah, kalau sudah keadaan begitu, sholat bagaimana? Mau wudhu nggak ada air, makanya punya hadas besar. Kemudian mau pakai debu tayamum, debunya kagak ada. Udah diaspal semua jalan. Jadi kemudian wah pokoknya udah ketemu debu. Nah, eta bagaimana? Amma indal ajzi, di mana jahit tidak mampu melaksanakan kesucian, di alam yajid ma'an, tidak menemukan air, wala turoban, dan juga tidak menemukan debu. Apakah jahit terus baik sholat? Fayajibu alaihi ayyusolli, maka wajib ke jahit tetap kudu melaksanakan sholat.
Johor tetap sholat johor, kan belum mandi hadas besar ya, kan belum wudu, berarti kan punya hadas. Sedangkan tadi syarat sah sholat adalah suci badan dari hadas besar hadas kecil. Sedangkan jahit mau sholat punya hadas besar hadas kecil, dan untuk mensucikannya nggak ketemu air, tayamum nggak ketemu debu. Eta berarti jangan sholatnya, tetap jahit wajib sholat, wajib sholat. Sholatnya bagaimana ya? Etalah sholat model begitu mah sholat li hurmatil waktu. Nasta sholat li hurmatil waktu. Contoh macam di pesawat, naik pesawat kayak ning 9 jam atau 10 jam kayak dari bandara ke Mekah itu 9 jam. Misalnya berangkat ya di pertengahan langit, menunjukkan waktu setempat tersebut adalah masuk waktu Johor misalnya. Sedangkan itu berangkat baru 2 jam, berarti kan masih 7 jam. Sedangkan Johor mah umumnya paling 3 jam. Nah, di mana masuk waktu Johor? Jaya tadi ke dalam pesawatnya, waduh, mau wudu nggak ada air ini mah, mau tayamum nggak ada debu. Nah, kita bagaimana Zaid? Udah sholat di atas pesawatnya, sholatnya li hurmatil waktu. Niatnya bagaimana sih sholat li hurmatil waktu? Dengerin. Nah, supaya bisa. Takutkan nanti, kebetulan dari kita ketemu zaman, air kagak ada, debu kagak ada. Kan sholat tetap wajib sholat. Udah usolli li hurmati waqti duhri arba rakatin fadlillahi ta'ala. Usolli li hurmati waqti duhri arba rakatin fadlillahi ta'ala. Sejak dunia sholat menghormati waktu zuhur 4 rakaat bukan Allah. Udah sholat berapa rakaat? Tetap 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau di pesawat bagaimana? Eta ruku sujudnya cukup kalau di bangku duduk begini. Pesawat kan pesawat mah nggak mungkin kita gelas sejadah atau di trayang rumah kalau kali nah. Udah sholat udah ini udah pas, udah nanya ke pilot ya, ini udah jawab, udah alhamdulillah, marhaban ahlan wa salam bi huduri sholatil duhri usolli li hurmati wa tiduri al-barakatin fadl Allahu akbar. Nah, terus biasa dapat dari kita Fatihah baca surah. Beres Allahu akbar, rukunya nanti posisi pala dengan sujud, ruku sujud itu sujud nanti pala lebih rendah daripada ruku. Udah Allahu akbar. Amin Allahu liman hamidah rabbana. Allahu akbar. Rendahan sujud. Jangan ke kolong seat pesawat ya. Tenang kayak bentar ya. Awas itu mah praktekin, jangan bro. Sholatin kali berani udah ampura kalau mau Allah berangkat ada. Eta sholat itu sholat ya hormatil waktu. Oh udah beres naik pesawat, pas sampai ke tujuan, eta ternyata kan udah lewat, udah datang waktu maghrib sampai tujuan. Berarti kan asar ada di pesawat, tetap sholatnya li hurmatil waktu. Nanti sampai di sana tuh tujuan, eta kan sholat li hurmati berapa waktu di pesawat? 2. Eta nanti pas datang ke sono itu kodok 2 waktu tersebut. Kenapa kodok? Sebab sholatnya dalam keadaan tidak suci. Tapi andai kata dia tidak sampai ke tempat tujuan di pesawat, dikit lagi mau sampai meleduk pesawatnya, itu dia sudah hukuman sholat zuhur, sholat asar. Kenapa? Sebab lihurmatil waktunya diganjar oleh Allah, itu ngegugurin dia hukuman kewajiban melaksanakan sholat zuhur asar. Karena udah sampai tujuan mah ketemu air misalnya, tujuan mah air udah banyak kan, sampai tujuan mah makan mandi segala macam. Nah disitu kan bisa wudhu, bisa mandi hadas besar. Nah disitu beres, sholat maghrib dulu tak beresin, kemudian kodok zuhur, kodok asar. Itulah fungsi li hurmatil waktu. Suka praktekin Pak? Belum lah, ya, belum naik pesawat, kemana-mana.
Kita mau hormat dari mana coba? Itu kalau kita wudhu air masih nggak ada kita. Nggak ada air, hukum masih banyak sekarang. Ayo. Kalau pesawat kan nggak bisa. Itu kan yang nempel di apa namanya di dinding pesawat, kita kan bisa tayamum. Awas, kita kudu taklid madhab. Kalau madhab Syafi'i mah tetap nggak sah tayamum di dinding pesawat. Kecuali madhabnya madhab Hanafi. Madhab Hanafi mah sah. Madhab Maliki sah. Kalau tayamum kita kudu taklid nanti tayamum. Daripada taklid ribet udah mendingan dihormatil. Wah, tayamum terbodoh. Udah ngopi nggak biasa kenapa? Oh, jadi bodoh ada yang dibawa, bodoh mah dibawa kemana? Bodoh tetap. Bodoh mah dibawa kemana tetap? Bodoh. Makanya jangan ngebodoh awak kalau bodoh mah. Ini bodoh, bodoh. Aku udah kelihatan bodoh aslinya, dia emang bodoh. Kan malu-maluin jadi orang bodoh mah. Ya udah kerjanya bodoh, kelakuannya salah, jadi bodoh, kemudian bodoh lagi. Rapiin, eta salam dihormatil, pasti. Maka di sini dijelaskan bialam yajid man, di mana tidak menemukan air untuk kesucian ngilangin hadas besar ataupun hadas kecil, ganti berarti dengan tayamum. Wala turoban, wa ilam yajid ma turoban, begitu juga nggak menemukan debu, fayajibu, maka tetap wajib alaihi bagi jaeta atau sarwitita ayu sholia, tetap wajib sholat al-fardhu, melaksanakan sholat fardu ngan wayuhidu, nanti ada ulangi sholat kalau masih di waktu. Kalau sudah habis waktunya berarti jatuh kodok gitu. Mana ada contohnya dari pesawat dohor, pesawat dohor di pesawat udah dihormatil waktu, pas sampai tujuan masih di waktu dohor, misalnya jam 2:30 kan masih ada dohor, udah gitu mah ulang iadah, berarti sholat dohor lagi. Nah itu hukumnya sholat iadah. Niatnya bagaimana? Tetap niatnya mah jangan bahasa iadah, tetap usolli pada duri arba rokaatin pada lillahi ta'ala. Sebagaimana kita iadah sholat dohor Jumat, Jumat itu hukumnya wajib apa sunnah? Nggak ada hukum sholat dohor itu bisa jatuh sunnah, bisa jatuh wajib. Walau andai kata wajib tetap niat apa namanya sunnah, tetap niatnya mah kudu usolli fardhu duhri, jangan usolli sunatan duhri. Nah, tetap kita ada sunnah. Artinya halo ya. Allah rapiin, makanya kalau ada orang yang sakit nggak boleh kena air, yang sakit nggak boleh kena debu, berarti sholatnya ngapain? Sholatnya dihormatil. Wah, sampai kapan? Sampai baik. Ternyata pas baiknya mati. Eta alhamdulillah, berarti selama sakit itu dia sudah gugur kewajibannya karena sudah melaksanakan dihormatil waktu. Waktu semua nanti dari dihormati waktu lohor, kalau asal dihormati waktu asri, kalau maghrib dihormati waktu maghrib, kesannya sama salah sarokatin kalau maghrib isya dan seterusnya. Nah, udah itu mah asal tahu supaya nanti ketika ketemu kasus begitu sudah tahu. Wasaminwa taharatul badani wasawbi wa maudi sholati. Terakhir syarat sah sholat adalah suci badan dan pakaian dan tempat sholat. Min najisil ladzi la yufanhu, daripada najis yang tidak dimaaf, yang tidak dihampura. Artinya yang ke-8 syarat sah sholat terakhir yaitu suci badan, pakaian, tempat dari najis. Najis yang mana? Sebab najis itu ada dua, ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf. Awal ketika sholat, melaksanakan sholat badan
sudah suci dari najis, nggak ada najis di badan, udah dibersih. Kemudian pakaian yang dipakai pun suci dari najis. Kemudian tempat yang kita laksanakan untuk sholat, eta kayak ning kamar sholat atau musola atau masjid juga itu lantainya suci dari najis. Nah, ketika sudah ada yakin badan suci dari najis, pakaian suci daripada najis, dan tempatnya pun suci daripada najis, maka dari yakin sholatnya sah. Sholatnya sah. Makanya sahnya sholat eta yang ke-8, di mana badan suci dari najis, pakaian pun suci dari najis, tempatnya suci dari najis. Sedangkan badan mah suci dari najis kudu dicuci, mandi namanya. Wasabi pakaian mah bisa suci dari najis kudu dicuci. Kemudian kalau tempat sholat eta bisa suci dari najis berarti kudu dikumbah atau dipel. Nah, hati-hati cara mandi, hati-hati cara mencuci pakaian, hati-hati cara ngepel lantai tempat sholat. Karena sebab itu menjadi syarat sah sholat, kesucian dari najis. Makanya di sini di mana ada badan ini nanti kekenaan najis, pakaian kekenaan najis, tempat kekenaan najis. Nah, ini tinggal ditilik lihat najisnya. Kalau najisnya yang tidak dimaaf, wajib kudu suci dari najis. Wajib kudu suci dari najis tersebut kalau najisnya tidak dimaaf. Emang mana contoh najis yang tidak dimaaf? Contoh najis yang tidak dimaaf adalah seperti TAI, yaitu tai. Jahit sholat maka ning di kakinya pelebah, tungkak kakinya ada warna kuning, nemplok warna kuning teh. Pas beres tayat akhir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kata dia di kaki Arabin kuning-kuning, dicolek, habis dicolek dicium bloon kan, ditai ini mah dicium betul, tai ini mah, oh bau ini mah, tak kita bagaimana? Berarti jahit badannya ada najis apa itu tai? Tainya segede cinggir, ini tak ringging. Nah, segeblok doang mata begitu. Kita bagaimana kita? Tetap kita najis yang nggak dimaaf, batal sholat. Wajib pulang. Kalau di badan tak. Ini mah di pakaian jahit dari sholat dia mangka diumpul. Habis sholat dia langsung nyeduh kopi marokok. Kemudian pas ngopi ngerokok mangka kain belum dibuka, baju koko pun belum dibuka. Kemudian sorban juga masih diselendangin. Sedangkan lagi sholatnya selendangnya begini. Nah, pas dibalik sorbannya dia apa ini? Ujung sorban dia ada warna coklat hitam-hitaman. Ada jadi juga kayak boleh. Nah, makanya sholatnya udah beres, udah ngopi, rokok udah habis 2 batang, kan lama juga ya. Kemudian sorban yang dipakai ternyata itu ujungnya kena najis. Kata dia, ini sih kena najis ya, hari sebelum sholat apa udah sholat ya. Nah, awas tak, eta wajib jadi nekadin itu najis setelah sholat apa sebelum sholat kata. Udah, eta bagaimana berarti sholatnya? Wajib diulang. Kenapa sebab sholatnya enggak sah? Kenapa eta pakaiannya ada najis? Tai black ini temangan syukur seujung, tai black mah walaupun seujung tetap bau. Dimaaf atau enggak dimaaf tai black. Kalau dia orang ngomong dia orang mah. Ini mah teh yang kelam walaupun kelam. Paling yang mencret mah. Capek-capek pernah beli baju. Kita mau parah. Nah, ini mah badan suci dari najis, baju juga suci. Ngan beres sholatnya sejadah yang dipakai ada template. Sholat, sejadah yang dipakai sholat aja. Ini sholat ternyata yang dipakai dia
eta sejadah najis, eta hukumnya batal tetap. Atau lantainya ada table sekitar itu, kemudian ini yang makanya ternyata udah dikerok dulu kan table-nya, langsung dipel kan airnya ngacak kemana-mana ya. Ketika kemana-mana kita berarti najisnya disebut najis hukmi. Secara hukum nggak kelihatan, tapi hukumnya tetap najis, disebut najis. Pakai ngepel, ya kan ngepel. Kalau ada najis dari ayam atau dari cecel atau dari berit, dari tikus, nah kita bersihin dulu, kerok tekan. Setelah itu dilap, baru banjur bersihin tiris. Kalau najisnya najis yang tidak dimakan. Apalagi kalau misalnya adatnya kencing dikering dulu dan lap, kering, kemudian dilap dulu, kemudian banjur pakai air, lalu kering kita tempat sholat. Nah, jadi pakaian, badan, tempat kudu suci dari najisnya yang tidak dimakan. Fala tasil sholatu ma najisil madkuri fi wahidin minha. Jadi tidak sah sholat di mana serta najis di bawah-bawah, yakni najis yang tidak dimaaf. Fi wahidin minha, baik pada badan, pakaian maupun tempat sholatnya. Badan kudu suci dari najis yang tidak dimaaf, pakaian kudu suci dari najis yang tidak dimaaf, badan kudu suci dari najis yang tidak dimaaf. Ini masalah satunya, ada najis, badan suci, pakaian cuci, dengan tempatnya ada najis, tetap tidak sah. Ini mah tempatnya suci, bajunya juga suci, dengan badannya ada najis, tetap tidak sah. Ini mah badannya suci, tempatnya suci, dengan pakaian ada najis, itu pun tidak sah. Bagaimana mah badannya najis, bajunya najis, kemudian tempatnya najis, aduh itu mah blok. Soal najis sama. Tapi makanya bapak mah sholat ini pakaian terima make, yang nyuci bini, makanya dari bini yang bisa nyuci pak, khususnya pakaian yang dipakai sholat. Sebab apa? Kalau nyucinya nggak beres atau sholat lakinya kagak sah, lakinya nggak sah sholatnya, kan eta matakan disiksa, dan nanti bininya ke bawah-bawah sebab lakinya disiksa gara-gara bininya nyucinya kagak beres. Akhirnya laki bini masuk ke neraka gara-gara apa? Nggak bisa. Jadi cucian pakaian itu ada pakaian kotor, ada pakaian najis. Itu jangan dicampur cara nyucinya. Kalau pakaian kotor misalnya di tangan, tadinya baju putih jadi warna hitam, leher kerah tadinya mah putih, pas dibuka coklat, berarti itu mah korongan kulit luntur. Nah, model begitu mah itu daki mah bukan najis, kotor doang. Eta mah ketika dicuci, dikucek doang langsung dibilas, eta mah tetap suci. Walaupun itu dagingnya masih ada. Tapi kalau najis mah najis ya. Najis mah awas, ketika najis mah ketika cara nyucinya itu harus dengan 3 kali basuhan. Kalau kotoran doang cukup sebasuhan. Kalau sebasuh ini pakaian kotor bisa ini ibu nih ya. Ada pakaian, kalau pakaian dalam rata-rata najis. Pakaian dalam mah sempak, maaf sempak ya, sempak lakinya, sempak bininya itu jangan dicampur sama baju pakaiannya atas, sebab sempak mah rata-rata kena najis. Karena nyucinya pisahin sempak, popok, eta satuin, eta nanti kocorin air ke situ. Jangan air pakaian kotor, apa najisnya ke situ, itu airnya jadi najis. Caranya kocorin tuh, baru pakai dulu, kumpulin, kocorin air ke situ. Pas sudah mengecapak, cuciin satu-satu, pakai sabun, taruh bak lagi, ya, taruh di bak. Eta nanti airnya kocorin lagi ke situ. Nah, eta basuh, bilas, itu bilasan pertama. Beres diangkat, itu pakaian tadi kasih pakai, bersihin dulu, jangan taruh pakai sebab itu bak masih kena najis. Cuci tuh kedua kalinya berarti ya. Dua beres, nah pakaian yang tadi pas dibilas pertama dari di situ tuh yang kena najis, kocorin lagi air kedua kali. Nah sampai ngecapak air itu nanti ambil lagi presnya angkat, pindahin, jangan air kocor di situ lagi, presnya pindahin dari bak. Awasin teman.
yang motor merasnya di situ lagi, upgrade lagi. Terus bisa lagi, nanti bak lagi yang berapa? Lebih 3. Nah, kali lah kalau bisa lesan. Nah, bisa lagi baknya cari yang kecil lagi bersih. Kalau pakaian tadi pakai lagi, basuh dulu baknya. Dan basuh baru kita pakai, ditaruh lagi ke baknya tersebut. Nah, kocor lagi air yang ketiga kalinya itu baru. Caranya bukan air dikumpulin di bak. Harus nih terakhir. Caranya itu pakai satu-satu kocoran air, dikucek, peres, taruh. Kalau dikumpulin lagi sampai kapan gitu aja silang. Awas. Halo. Medium. Iya. Hati-hati di cara nyuci. Ya, pakai sama. Ya, kalau nyuci kalau misalnya ya untung gini jarang nyuci. Jarang nyuci mau pakai jarang. Kalau pakai dalam bisa, doang ngeri, kan dipakai. Hanya kalau kita sholat, masya Allah dia pada hitam 7, dia pada hitam dengkul pada hitam, terus di akhirat ternyata sholat dia bukan gara-gara pakaian, nyuci kagaknya guys. Jadi yang terakhir itu kocorin air tuh, pakaian yang najis ya, air kocorin kan. Kayak yang aman dikali sebenarnya, kali mau tinggal punya doang. Udah peras, udah. Nah, kalau pakaian najis terakhirnya airnya kotorin, caranya bilasnya kotorin. Kalau pakaian kotor mah cukup sekali basuh. Nih kotor, airin dikucek pakai sabun, kemudian masukin lagi Pak di dikupiak, kemudian diperes, langsung diangkat, udah bersih. Sebab dia mah hanya hakikatnya nggak bersihin kotoran Pak. Kalau najis mah itu adalah yang nempel di pakaian tersebut. Kudu 3 kali basuhan, yang terakhirnya kocorin, rapihin bu ya, yang nyuci. Ustaz saya mah pembantunya ngaji enggak, hati-hati ya. Pembantu kalau ngaji lagi, dan juga aduh masya Allah, nantinya di akhirat bang coba, masya Allah di hidup maka gak lama paling lama 60 tahun, di akhirat ke neraka selama-lamanya. Naudzubillah ini, ya Allah, suci atas maupun mana jasulati ufanhu batasiru sholatu mahu. Tapi kalau ada orang sholat ini ternyata badannya ada najis, awas, tadi mah nggak sah sholat kalau badan ada najis, pakaian ada najis, tempat sholat ada najis, najisnya yang menjadi maaf, awas. Bagaimana ini mah ada najisnya tapi najisnya dihampura, awas. Zaid sholat di badannya ada najis, kan najisnya yang dimaaf, maka sholatnya Zaid tetap sah walaupun bawa najis, karena najisnya dimaaf. Zaid sholat badannya masuk kan pakaiannya ada najis, kan najisnya yang dimaaf, tetap sah sholatnya. Awas, kenapa tetap sah sholatnya? Sebab najisnya dimaaf. Ini mah Zaid badannya suci dari najis, kemudian pakaian suci dari, kan tempat sholatnya ada najis, kan najisnya dimaaf, tetap sholat Zaid sah. Kenapa sah? Sebab tempat sholat tersebut najisnya dimaaf. Pertanyaannya, najis yang dimaaf mana contohnya? Wadzalika kadamil barogis. Contoh najis yang dimaaf ada seperti darah nyamuk. Yaitu Allahu Akbar, kemudian pas sholat ada darah di tadi mungkin mau sholat nepok nyamuk, ada darah di situ di badan, etamah dihampura terusin baik. Kemudian di bajunya juga pada sholat Allahu Akbar, baju tidak pada sholat ada darah nyamuk ini di baju, ngan setetes tentang etamah dihampura, nggak apa-apa. Kemudian di tempat sholatnya ada darah juga, darah nyamuk itu pun dihampura, nggak apa-apa. Satu kan, pendarah yang tak najis, bener darah teh najis, tapi najisnya yang dihampura mah darah nyamuk. Sebab apa sebenarnya nyamuk coba? Tapi kalau darahnya ngegeblok mah di badan ngegeblok darah, tahu batal. Dipakai ngegeblok darah, batal mah. Kemudian dipakai ngegeblok darah, batal. Tapi ngan setetes seperti darah nyamuk mah itu hukumnya tidak batal, walaupun itu najis, sebab najisnya dihampura.
Mana lagi najis hampura? Warausil dulab, tai laler. Tai laler. Jadi laler eta kadang suka berak, disebutnya tai laler. Tai laler kadang kecil. Kemudian di lama-lama jadi hitam eta. Taina. Nah, itu bagaimana? Sama tai laler juga dihampura. Segede laler, boleh coba di mana? Ayo. Ketika keluar jalan segede gitu, tai segede apa coba? Makanya ketika laler merah kan tai juga awas tadi tai mah. Walaupun orang yang kecil tetap tainya najisnya nggak dimaaf. Walaupun orang yang kecil. Tapi kalau laler mah merah, tetap tainya najis mana najis ngan dimaaf. Awas tak. Itu tuh bagaimana kalau darah bisul? Darah bisul jahit bisulan, makanin bisulnya di pantat, makanin pantat mah itu pakai kain yang mana kalau sholat berarti ketika sebutkan kejepit. Awas, darah bisul juga sama dimaaf. Darah bisul di maaf sholat nih bisulan, bisul di pantat, kemudian udah dipoles nih mau sholatnya dibersihin pakai air hangat segala macam, udah kering tak? Sholat Allah Akbar, pas dibuka kain ini ada darah nempel di kain dari bisul tersebut, itu dihampura terusin sholat. Terus mana lagi? Wajarohat koreng-koreng, jahit mah kakinya koreng dari paha sampai ke kengkiongan. Wow, solo koreng, kemudian tangan juga dari ketek sampai pergelangan tangan koreng. Maka di koreng yang menyenyi. Nah, ketika menyenyi itu kalau nempel baju pasti bakal nempel darahnya. Nah, sedangkan itu kan udah susah diraksa itu mah. Nah, ketika wudu, aduh bisa tak gelap, udah kering, beres wudu gelap, takut darahnya tak awas. Sebab darah, apa namanya koreng tersebut, kalau murni darah itu nggak kecampur zat yang lain, nempel ke baju itu dihampura. Makanya kalau ada orang bisul atau bekas operasi ya, sholat itu dihampura darah itu nempel ke pakaian itu dihampura. Atau badannya kan bawa darah berarti itu juga dihampura. Syaratnya dihampura itu darah bisul atau darah koreng itu tidak tercampur dengan zat yang lain. Mana contohnya? Air wudhu. Kalau tercampur air wudhu, maaf ya awas nih. Ini koreng misalnya ketika wudhu ini kan ada darahnya ngalir kena air wudhu. Nah, darah yang ngalir kena baju itu mawas najisnya tidak dimaaf. Loh. Jadi nggak dimaaf juga kalau itu darah koreng tersebut tidak tercampur dengan air wudhu, atau darah bisul tersebut tidak tercampur dengan air wudhu atau air yang lain. Tapi kalau tercampur dengan air wudhu atau air lain, sehingga ngalir nempel ke baju itu mana najisnya tidak dimaaf. Artinya awas tak najisnya bicara darah. Makanya yang bisul nggak ada alasan kagak sholat. Yang korengan nggak ada alasan kagak sholat. Jangan kenapa berbuatnya koreng. Lalu malah libur dulu lah, ini darah ini kan darah segala macam. Awas dihampura itu. Ya. Mana lagi wal kaihi wasodid, begitu juga ada nanah, danah. Ada kai, bahasa kai itu bahasa Arab, kai itu nanah. Nanah tercampur darah kan nggak bau, kai namanya. Tapi ada lagi sodid, sodid itu mananya sama, nanah juga kan, nanahnya bercampur darah kan yang sudah bau. Kata sodid bahasanya. Nah, pertanyaan lagi sholat, ini misalnya ada koreng benana darah campur air di benana. Nah, kemudian nanah tersebut sama nempel ke baju, tapi nggak kecampur air wudhu misalnya, tetap itu dihampura. Yang borok-borok kan benana eta. Nah, kemudian lagi sholat eta nempel ke badan, atau nempel ke pakaian atau tempat duduk, itu juga tidak batal sebab najisnya dimaaf. Nah, itulah para jamaah sekalian. Jadi bicara hukum sholat kita sah
di mana telah memenuhi syarat, yaitu ada 8 syarat sah sholat. Tinggal hukum rukun